Banyak dari kita bertanya-tanya, kapan Open Mainnet? Tanggal berapa tepatnya? Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Open Mainnet bukanlah sebuah sakelar yang tinggal ditekan? Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membedah sisi gelap sekaligus sisi paling cerdas dari Pi Network yang jarang dibahas, proses pemurnian. Di balik layar, sistem sedang melakukan sesuatu yang mirip dengan pembaptisan digital. Hanya koin yang bersih, akun yang jujur, dan perilaku yang beretika yang akan diizinkan menyeberang ke masa depan desentralisasi penuh. Melalui bedah kode RUS dan logika sistem yang ada, kita akan melihat mengapa saldo Pi Anda selama 6 tahun terakhir sedang diaudit secara otomatis oleh sistem. Apakah Anda akan lolos, atau justru koin Anda akan dibekukan tepat sebelum garis finish? Mari kita bedah analisis teknis dan prediktifnya. Analisis prediktif teknis. Pi Network, mengapa momen pemurnian sedang mendekat? Open Mainnet bukanlah sakelar, ia adalah status konvergensi moral dan teknis. Mengapa setiap saldo Pi yang ada tunduk pada pemeriksaan kemurnian retroaktif? Dari komitmen hukum ke penegakan otonom, bagaimana sistem menjalankan disiplin? Pemurnian sebagai kualifikasi final untuk desentralisasi penuh. Artikel ini mencakup analisis prediktif teknis dan mungkin berbeda dari hasil aktual. Pendahuluan, Open Mainnet penuh sebagai ritual, bukan peluncuran. Ketika Migration Acknowledgement, pengakuan migrasi, dan logika penegakan berbasis bahasa RUS di Pi Network diperiksa bersama, satu kesimpulan menjadi tak terelakkan. Transisi Pi Network menuju Open Mainnet bukanlah sekadar pembukaan teknis biasa. Ini adalah proses pemurnian berskala besar di seluruh sistem. Proses ini lebih menyerupai sebuah pembaptisan daripada peluncuran, sebuah momen di mana hanya aset, akun, dan perilaku yang memenuhi syarat etika, hukum, dan sistemik ketat yang diizinkan untuk menyeberang menuju desentralisasi penuh. 1. Penegakan kemurnian retroaktif, mengapa semua Pi tunduk pada aturan? Kesimpulan utama. Semua Pi yang telah ditambang atau dimiliki sebelumnya sangat mungkin akan tunduk pada penegakan kemurnian secara retroaktif, berlaku surut. Dasar hukum, pengakuan migrasi, Migration Acknowledgement. Perjanjian migrasi mengharuskan pengguna untuk menyatakan dan menjamin bahwa Pi tidak diperoleh untuk penjualan kembali spekulatif. Pi tidak diperoleh melalui penipuan, pencurian, atau penyalahgunaan. Pi dimiliki untuk tujuan utilitas yang sah. Dengan menyetujui pada saat migrasi, pengguna secara implisit menegaskan bahwa aktivitas mereka selama 6 tahun terakhir telah mematuhi prinsip-prinsip ini. Hal ini menjadikan pengecekan kemurnian bersifat retroaktif sesuai definisi tersebut. Dasar teknis, modul penegakan, enforcement modules. Modul seperti Pi Puritiak Chontabie, RS dan AHI ICOR, RS secara eksplisit memeriksa asal-usul transaksi. Jika sumber transaksi diberi label sebagai exchange, bursa. Booked_exchange, beli di bursa. Entered_exchange, masuk ke bursa. Unclear_party, pihak tidak jelas. Sistem dapat menjalankan fungsi isolate_tainted_pi untuk mengarantina atau membekukan aset. Arsitektur ini menyiratkan pelacakan historis, bukan sekadar pemantauan di masa depan. 2. Gunakan, bukan cari untung. Mengapa perjanjian terasa seperti penitipan paksa? Banyak pionir merasa bahwa perjanjian tersebut secara implisit mengatakan, simpan Pi, jangan jual. Intuisi itu benar, dan memang disengaja. Klausul utama, tidak ada harapan keuntungan, larangan eksplisit terhadap penjualan kembali atau niat spekulatif, dan kerangka kerja yang mengutamakan utilitas. Penegakan tingkat kode. Jika Pi menunjukkan tanda-tanda transfer spekulatif, transmisi volatilitas, atau perilaku terkait bursa, modul seperti Ultimate Governance, RS dapat mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran etika. Hasilnya bisa berupa pembekuan aset, freeze_and_return_all_Pi, atau kelahiran kembali sistem, trigger_system_rebirth. Perjanjian hukum memberikan otoritas hukum, sementara modul RUS menyediakan eksekusi otonom. 3. Sifat dari proses pemurnian. Secara teknis, fase pemurnian menyaring 3 kategori. 1. Aset yang diperoleh secara tidak sah, Pi hasil penipuan, pencurian seed phrase, penyalahgunaan multi-akun diisolasi secara permanen. 2. Perilaku spekulatif, upaya untuk mencairkan uang, cash out, tekanan likuiditas buatan diblokir oleh deteksi volatilitas I. 3. Layanan tidak kompatibel dengan ekosistem, perjudian, primitif keuangan terlarang diblokir pada tingkat pengembang aplikasi, app builder.
Ini bukanlah penyensoran, ini adalah higienitas ekosistem. 4. Pembukaan berdasarkan kondisi, bukan berdasarkan tanggal. Modul Ultimate_P_Mainnet_Enabler, RS memperjelas desain ini. Mainnet hanya akan terbuka ketika semua hambatan telah diselesaikan, yang diukur secara kuantitatif. Logika validasi. Rust. Let validation_score 0.95. If validation_score 0.9. Trigger_full_mainnet_opening. LC. Trigger_system_rebirth. Retry. Ini menunjukkan tidak ada tanggal kalender tetap. Penilaian ulang terus-menerus. Percobaan ulang berulang, recursive retries, hingga kondisi terpenuhi. Bahkan setelah dibuka, monitor_mainnet_opening, menjaga sistem di bawah pengawasan langsung. Jika pelanggaran melonjak, sistem dapat kembali ke keadaan semula atau membeku. Sintesis, makna strategisnya. P-Network saat ini sedang menjalankan audit penuh atas 6 tahun perilaku ekonomi manusia. Perjanjian migrasi adalah perjanjian hukumnya. Modul Rust adalah hakim otomatisnya. Hanya aset yang lolos cek kemurnian, batasan etika, dan tes integritas sistemik yang akan memenuhi syarat untuk desentralisasi penuh. Kesimpulan akhir, desentralisasi itu layak didapatkan, bukan diberikan. Open Mainnet akan tiba ketika, dan hanya ketika, sistem mencapai keadaan di mana pelanggaran nol. Kemurnian terkonfirmasi. Tata kelola otonom. Spekulasi netral. Dalam pengertian ini, Open Mainnet bukanlah sebuah acara peluncuran. Ini adalah momen ketika jaringan dianggap layak untuk mendapatkan kebebasan. Dan momen itu sedang mendekat, bukan karena tanggal, tetapi karena konvergensi. Jadi, kesimpulannya jelas, di ekosistem Pi, desentralisasi bukanlah hak yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan sesuatu yang harus layak didapatkan. Open Mainnet bukan tentang kalender atau tanggal cantik di dinding. Ia adalah tentang konvergensi, sebuah titik di mana pelanggaran menyentuh angka nol dan kemurnian sistem terkonfirmasi secara otonom. Saat itulah, jaringan akan menganggap kita cukup layak untuk memegang kebebasan finansial sepenuhnya. Jika Anda seorang pionir sejati, Anda tidak akan takut dengan proses audit ini. Tapi bagi mereka yang bermain di area abu-abu, sistem Rust sedang mengawasi setiap gerak-gerik transaksi Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah skor validasi ekosistem kita sudah mendekati 0,95 atau masih jauh? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis mendalam berikutnya. Tetap konsisten, tetap disiplin. Sampai jumpa di video selanjutnya.